disematkan di dalam atau Tuhan atau apa namanya jabatan Tuhan yang diemban Yesus itu bukan sama dengan Allah Bapa itu. Jadi orang Islam itu nggak tahu bahwa kata Tuhan itu terlebih dahulu ditulis oleh orang Islam, orang Kristen untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penguasa. Ya, jadi Tuhan merujuk kepada yang namanya artinya penguasa di sini. Kenapa kok Yesus jadi penguasa? Ya, dia adalah Mesias. Mesias itu adalah apa namanya raja segala raja. Dia juga nabi, dia juga guru, dia juga imam besar. Ini yang disebut Mesias. Ya. Nah, karena raja segala raja dia Tuhan. Jadi Tuhan itu jadi Tuhan itu dari kata tuan, segala tuan. Dalam bahasa Melayu itu ada raja yang namanya Tuhanku Aditya Warma. Nah, jadi tuan atau Tuhan itu bisa disematkan juga kepada jabatan kepada raja, seperti ya di dalam Quran ataupun hadis dinyatakan bahwa Robi itu artinya Tuhan. Robi itu tidak hanya disematkan kepada Alois WT, betul. tapi kepada bos, ya bisa, kepada majikan juga bisa Rob itu. Seperti misalnya Yusuf, ya itu juga Rob. Fir'aun aja juga disebut Rob, gitu loh. Ya, nah, itu yang Yesus sandang kata Tuhan itu buat Yesus itu. Bukan menyatakan bahwa Yesus Tuhan, dia adalah seperti Allah Bapa itu, enggak seperti itu. Ini cara pandang bahwa teman-teman Muslim tidak mengerti ini. Taunya Yesus adalah sama dengan Allah SWT, Allah Bapa gitu. Bukan begitu. Berbeda, ya. Jadi saya menyembah Yesus itu bukan saya menyembah dalam arti saya menyembah kepada Allah Bapa Sang Maha Pencipta, tetapi saya menyembah dia adalah Mesias, dia adalah Raja segala raja. Penyembahan saya itu, dan dia sudah diberi kuasa oleh Allah Bapa. Ya, aku telah diberi kuasa ya di surga dan di bumi dan di surga. Nah, inilah ketuhanan dia. Kuasa itu seorang raja itu, ya. Aku mau beli roti dulu. Bentar, thank you ya. Salam, selamat pagi. Shalom. Ya. Yuta, Nyebut-nyebut Tuhan dapat. Gimana kabarnya ini semua? Baik Pak. Ya gini, terkadang kan saya juga kadang-kadang bingung sama kawan-kawan ini kalau buat topik perdebatan ya atau diskusi, selalu membuat topik mana yang lebih hebat, Yesus apa Nabi Muhammad. Saya bingung di situ, kenapa Tuhan Yesus dibandingkan dengan Muhammad? Harusnya mana yang lebih hebat, Nabi Muhammad atau Rasul Paulus? Begitu. Karena kalau Yesus baru bisa dibandingkan dengan Alois SWT, mana yang lebih hebat, Yesus apa Alois SWT? Kalau Nabi Muhammad, mana yang lebih hebat, dari Rasul Paulus, kan begitu. Kadang-kadang saya bingung dengan kawan-kawan ini, juga orang-orang Kristen. Gitu. Masa Tuhan Yesus disamakan dengan Muhammad, dibandingkan dengan Muhammad? Bandingkanlah Muhammad dengan Rasul Paulus. Gitu. Setelah mereka bertobat, mana yang lebih bisa dipercaya, kan begitu. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Ya, silakan Bang Zuma. Udah ngopi dulu dong. Baik. Tadi penginjil TikTok mau menerima pertanyaan ya? Dia lagi beli roti dulu kayaknya, enggak. Iya. Nama yang lain aja lah.
Bahkan nggak apa-apa. Iya. Saya ada pertanyaan, teman-teman. Boleh kan? Silakan. Iya. Ketika Yesus memanggil Bapa, Bapa yang dimaksud Yesus di sini ayah, papi, atau Tuhan. Jadi ketika dia berkata, Bapakku yang di surga, ayahku yang di surga, atau Tuhanku, penciptaku yang ada di surga. Coba teman-teman terangkan kepada kita supaya kita bisa memahami bahwa gelar Bapa dan gelar Anak itu tidak sama seperti ajaran paganisme, tetapi ada muatan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen untuk dijelaskan di sini. Silakan. Maksudnya Yesus memanggil kepada Allah itu Bapa gitu maksudnya. Apa? Iya, itu muatan panggilan Bapaknya itu ayahnya, papinya, atau muatannya itu sembahannya atau Tuhannya atau penciptanya. Maksudnya itu menyatakan dari mana dia berasal, penyebutan Bapa. Gitu ya. Jadinya ketika dia menyatakan Bapa kepada Allah ini, itu dengan maksud bahwa dia berasal dari dia. Yesus berasal dari dia. Gitu. Makanya disebut Bapa, turunannya gitu. Keluar dari dia. Turunannya. Ya. Berarti Bapak punya keturunan gitu maksudnya. Iya, makanya disebut anak toh. Berarti di dalam Kristen Tuhan itu bersilsilah. Bukan bersilsilah, ini dalam konteks ilahi, bukan dalam bentuk jasmani. Keilahian ini yang dimaksud keluar dari Bapa. Apa itu bentuknya? Kuasa. Karena Allah itu sumber dari kuasa, toh, pemilik kuasa, toh. Iya, jadi ini justru ini yang membuat ambigu, teman-teman. Panggilan Bapak artinya Bapak punya turunan gitu. Artinya, dia pemilik, bro. Bapak ini kan pemilik sesuatu, ya, memiliki kuasa, di mana Yesus itu berasal. Maka dia disebut sebagai, Yesus menyebutnya sebagai Bapa, sumber dari dirinya. Tapi orang Yahudi juga manggil Bapak. Ya, tetapi Yahudi bukanlah orang yang mana berasal dari Bapa, gitu. Nah, tapi Yesus datang keluar dari Bapa. Ini persoalan yang berbeda. Itu dia maksudnya. Apakah panggilan Bapa ini sebagai ayah, orang tua, atau panggilan ayah ini sebagai pencipta gitu? Konteksnya bukan dalam konteks pencipta, tapi berasal. Yesus ini khusus ya. Dia makanya menyebut sebagai anak. Anak Allah. Anak tunggal Allah bahkan. Nah, karena dia satu-satunya yang keluar dari Bapa itu. Saya rasa gini, teman-teman. Kalau saudara mengatakan satu-satunya, coba saya kasih data dulu ya, supaya apakah betul Yesus itu satu-satunya. Yang pertama di dalam Matius 4 nomor 4. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti manusia itu semua berasal dari Allah, keluar dari Allah. Apakah semua manusia itu turunan Allah? Itu satu, nanti dibantah ya. Kedua, 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama dengan dia yang berasal dari surga. Berarti yang berasal dari surga bukan cuma Yesus, tetapi makhluk-makhluk yang lain. Dan yang ketiga, berarti Yesus itu makhluk. Keempat, Yohanes 17 nomor 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Nah, dari sini data di kitab Anda sendiri jelas mengatakan bahwasanya Yesus dan kawan-kawan itu keluar dari Bapa, berasal dari Bapa, bukan berasal dari dunia ini. Jadi kalau dikatakan panggilan Bapa itu adalah sumber yang memberi kuasa, gimana dong dengan makhluk-makhluk yang lain? Silakan.
Izin. Iya, Izin men- silakan. Silakan. Izin menjawab Matius 4 ayat 4 ya, di mana tadi dikutip jawab Yesus ya, jawab Yesus, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tadi Bang Juma mengatakan berarti semua manusia dari Allah, enggak. Ini berbicara soal makanan dan firman Allah. Artinya manusia di sini bukan hidup dalam makanan saja, tetapi juga setiap dari firman Allah. Artinya di sini berbicara kehidupan yang diberikan Allah, begitu. Bukan manusia dari Allah. Gitu. Oke, Iya, saya rasa kalau kita melihat secara nalar akal, Yesus dan manusia lain itu sama aja. Semua berasal dari firman. Jangan ketawa. Siapa kena? Semua manusia itu semua manusia itu berasal dari Tuhan. Alam semesta ini semua berasal dari Tuhan. Tidak ada yang tidak berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Iya. Yesus berasal dari Tuhan. Dan saya katakan Yesus itu adalah ciptaan sama seperti kita. Ya, itu menurut Bang Juma, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bentar, boleh saja. Itu menurut Bang Juma. Memang Itu bukan menurut saya, Bang. Dia tadi mengatakan Yesus itu ciptaan. Mana dalilnya Yesus ciptaan? Tunggu dulu. Kalau memang ada dalilnya Yesus ciptaan, gua mualaf. Aduh. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 42. Tunggu dulu. Cukup satu itu aja. Banyak datanya, saya bisa sajikan kepada saudara. Sebutkan dong, jangan seperti kemarin lu bilang, penting. Anda kan nanti lu jawab. Bang Juma akan mengelabui saudara dengan berbagai. Ini asal jawab ini, Bang. Kita jangan terpancing dengan hal seperti ini. bukan. Saya menyajikan kebenaran, Bung. Saya bukan penyesat. Bukan kebenaran. Anda minta data mana bukti Yesus ciptaan. Siapa namamu? Berikan saya lu berapa waktu kali dulu. naik ke tempatnya Arjuna? Kita buka. 2 ayat 4 lu jawab. Matius 27 habis 27 tidak ada lu. 28 habis 28 lu lompat kemana? Ke Markus. Ya, kita buka aja, Pak. Kita buka aja Yohanes 8. Kita buka. Kalau gua mah Silakan Yohanes 8 nomor 42 ya teman-teman. Saya bacakan ya. Nggak usah emosi, santai. Yohanes 8 ayat 42 saya bacakan ya. Iya, Saya bacakan. Iya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jelas tuh ya? Iya, jelas. Oke, Apa yang tapi kurang? pengertian di sini bahwa Yesus itu adalah keluar datang dari Allah. Itu pengakuan Yesus. bersumber. Dari sumbernya dia Iya. sendiri menyatakan. Apakah Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri? Yang bukan, Iya. Bukan. jelas. Berarti dia Jelas. ciptaan. Tunggu, enggak begitu pengertiannya, bro. Benar. Pak, Yesus memang datang atas kehendak Bapa, ya, karena memang Bapa Berarti ada otoritas tertinggi. Gua jauh-jauh ke Yaman, Zulkifli belajar Islam. Yesus datang memang masuk ke situ. Bapa, karena memang Apalah yang Bu, coba lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11. Ya, tapi Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Oke? Iya, memang Yesus inilah datang kehendak bukan Bapa. atas kehendaknya sendiri. Berarti tiba-tiba sama seperti ibu tercipta jadi Bu Uti bukan atas kehendak Bu Uti, tiba-tiba datang. Tiba-tiba Itu tercipta. kan ajaran Pak Juma sendiri. Loh, ini Boleh kitab dah, Anda gitu loh. Memang susah untuk Anda terima karena Anda terlanjur menuhankan Anda yang Yesus. bodoh Pak Juma, Anda yang menyeleweng-nyelewengkan, jangan Ngatain salah saya katakan bodoh. orang. Anda yang Ngatain saya bodoh. menyeleweng-nyelewengkan, Anda yang menuhankan menyelewengkan. makhluk yang tercipta bukan atas kehendaknya sendiri. Psikologi, Anda menyelewengkan ayat orang, dijelaskan tidak mau, dan Anda hanya menyerang-nyerang dengan cara tidak memberi kesempatan yang punya kitab
Alkitab untuk bicara. Ini jelas hanya ingin menyelewengkan ayat Oh, orang. enggak dong. Kalau Saya berani, kasih ya, data, makanya Ibu saya enggak bisa terangkan. kasih data. Bagaimana Coba kasih. Anda mengatakan? Ini sudah dikasih tahu tadi ya. Yesus memang Dalilnya atas ciptaan. kehendak Bapa. Tapi Waduh, biarkan kok saya bicara. Yohanes. Ya, Yohanes inilah itu kehendak bersumber, Bapa. bukan Yesus diciptakan. mengatakan, Loh, dengar. semua kita ini bersumber dari Tuhan. Yesus mengatakan, Bukti ini bahwa beda. coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman, dengar dulu tuh. maka semuanya jadi. Sebab dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kan gitu. Pak, saya ngomong dong sama itu dong. H2H aja sama Pak Juma sini. Hai, Ayo, malah saya Bu Ibu nggak ada ilmu. Saya mau dengan ini, dengan KTPP ini, yang KTPP saya mau dengan dia. Jangan cari yang Anda pikir Sama Anda aku. ini ya, cuma diam-diam. Ya atau saya nggak mau sama Bu Uti. Saya udah bosan, udah berapa kali saya buat keok Bu Uti. Yang lain. Siapa yang buat Mana dalilnya Bunda? Kejar aja Bunda. Mazmur 33 nomor 9. Yesus Kristus ciptaan mana ada? Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. 42 orang dengarkan teman-teman. 140 ini ya, nggak bisa Oke ya. Mana Nah, dalilnya? tadi Anda mengatakan mana bukti Yesus ciptaan. Mana bukti Yesus ciptaan? Nah, kalau saya juga bertanya balik kepada Anda, mana bukti Yesus pencipta? Kalau saya balik, mana data Yesus pencipta? Ada nggak datanya? Hanya mau menyesatkan orang dengan cara. Kalau saya minta, ada nggak data Yesus itu pencipta? Ada nggak? Jelas semua orang juga melihat Ayo. hanya mau Kalau menyesatkan data bahwa Yesus itu memiliki otot, 151. kalau Anda meminta data, mana bukti Yesus itu ciptaan? Saya sudah kasih data. Ya, dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan memberi perintah kepada Maria agar Maria hamil. Maria hamil. Moderator, tolong adil. Bahkan tolong Yesus adil. mengaku, aku datang bukan atas kehendakku Sama sendiri. kami. Yesus sendiri yang Sama kami. mengakui. Ini kami yang punya Sementara agama. yang dikatakan Moderator, Tuhan bisa dilihat di Mazmur 33 nomor 9. Sebab Anda berbicara. ada baca-baca comot-comot ayat sesuai yang dimau saja. Comot-comot penyesatan besar-besaran tanpa dibilang ya, tanpa kamu kasih kesempatan kami bicara. Gantian ngomongnya gantian biar ini. Boleh minta kamu Cuma H2H kan- sama saya. Kemarin sudah habis-habisan. Selesaikan satu-satu ayat. Jangan semua ayat 100 dikeluarkan semua. Tidak. ya, karena Anda tidak percaya kitab Anda sendiri. Nggak berani Kitab lagi, Anda ya. sendiri yang mengatakan Tuhan berfirman maka semuanya ada. Tuhan berfirman hamillah Maria hamil. Lu kemarin Kamu harus H2H sama saya, karena cuma Ibu Uti, sadarlah Bu Uti, udah setiap pertemuan Ibu selalu mana dalilnya Yesus ciptaan dijawab. Ibu selalu tengkurap. Yang lain. sama saya. Kenapa? Yang Kenapa? lain, jangan Bu Uti, yang Kalau lain. kamu benar, Yang lain, Kristen saya. pun sakit kupingnya kalau Bu Uti. Tunjukkan sama saya. Kalau kamu benar, kamu H2H sama saya. Jangan takut, habis kamu saya gelindingin berkali-kali masih. aja Nggak gitu. mungkin bisa. Kalau orang kita udah bertahun-tahun kok nggak ada buktinya. Ibu aja yang selalu hancur setiap Kalau kamu debat. memang benar, tunjukkan kamu H2H sama saya. Kita bicara ya. Saya kesempatan bicara dikasih, kamu juga H2H yang adil. Betul, Karena ini agama kami, karena ini kepercayaan kami. Kalau kamu tidak Ya, kalau mau, begitu coba tunjukkan Bu Uti, coba tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus pencipta. sama kamu. Saya Ayo, minta Yesus H2H. pencipta, mana dalilnya? Cuma cocok Saya sama Bu Uti minta karena sama-sama H2H dulu, ya, ngerocos. karena kalau Cuma saya juga ngomong, kamu sama ngomong. dengan Bu Uti. Kamu ya Jadi H2H, tolong bisa lawan operator. Bas. Head to Loh, head. dalilnya mana? Coba yang lain ini bantu. Ya, siapa ini? Ya, berkali-kali PKTV. kamu takut. Pak Juma, Coba kamu bantu, takut Bang sama Budi. saya, Pak. Ya, Ya, kamu takut Bang sama Curudi, ibu ini. seputar iman, coba bantu. Mana dalilnya Yesus pencipta? Ada enggak? Saya udah H2H, saya tunggu. Saya tunggu sekarang. H2H diminta dalilnya Yesus pencipta. Ada enggak? Gini. Sebagai orang yang ngomongnya adalah kebenaran dengan berani H2H sama saya. Kalau enggak, orang juga Bu, tahu. kalau Anda cuman tidak modalnya rocos, pantat ayam juga bisa. Kita kasih data mana datanya? Saya kasih data tadi. Berkali-kali kamu Yuk, tuh sudah bukti saya Yesus gelindingin ciptaan. yang ngawur sengawur-ngawurnya tentang kitab orang lain.
Sekarang Ya saya sudah mau buktikan kamu kitab Anda tunjukkan mengatakan Yesus pencipta. Mana dalilnya? Bawaanmu Pak Juma, ya kamu harus berani H2H sama saya yang ibu-ibu ini. Sekarang saya minta, karena kami yang punya kitab, kami punya hak untuk itu. Ya, kalau Cuma enggak, kitabnya kamu agama lain kok diambil punya kitab. Jangan sampai kami orang Kristen berdoa minta pembalasan dari Tuhan. Oh enggak apa-apa. Coba Anda panggil Yesus. Ya Tuhan Yesus, saya tutup mulutmu dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, dengarkan. Juma menerima segala kutuk yang diturunkan kepada Juma. Ya, Yesus berkata di dalam Matius 7. Ya, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Berdoa ke Yesus. Juma, H2H sama ibu-ibu ini. Saya ibu-ibu ini berani nantang kamu. Sekarang kamu berani nggak lawan sama saya? Ibu Uti aja kan sama-sama ngerocos kalian. Kamu juga sama itu Juma, Mbak. Ya, Juma. kalau enggak kayak Jadi gitu kamu hanya bisa lah tanding sama Bu Uti. Kalian takut ya? Kami punya hak bicara semuanya. Terus? Sama kamu juga punya hak Sama aku bicara. boleh sama aku, tapi cocoknya sama Bu Uti karena Ya ayo seputar iman ayo. Jangan kau gunakan ibu-ibu yang tidak ada apa-apanya untuk membela kalian. Coba lihat itu mulutnya tuh. Coba lihat tuh mulutnya. mulutmu kan begitu juga. Oh, tergantung. Saya punya hak untuk membela akidah saya kan? Bahkan mulutmu lebih besar. Kamu yang tenang. Saya aja diam kami semua. Berani enggak yang nantang Ya saya? sudah, Kamu saya kan diam. Bukan seputar iman, tapi saya. Hadapi saya kalau berani. Ibu-ibu, nenek-nenek tua ini yang kata kamu bilang. Oke, Silakan. sama Bu Uti. Berani enggak? Kita buka ayat di Yohanes 8, kita buka pol-polan. Satu ayat saja, ketika itu terbukti tidak benar. Kamu penipu. Kasih waktu Silakan. ya, berdua. Ayo. Nggak bisa Juma, kamu terus-terusan menghina, menghujat terus-terusan tanpa membiarkan kami bicara. Kok saya menghina Bu Uti? Ya, Gimana sih Bu Uti? Saya menghina apa? Tunjukkan sekarang kamu. Anda tidak berdaya menjawab pertanyaan saya, kok bilangnya saya menghujat? 244 orang di sini yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu benar dengan berapa menit saya dikasih dengan Bu Uti, teman-teman? 30 menit ya. Habis itu diganti dengan yang lain, oke? Sepakat nggak kita? Sekali lagi, kalau 30 menit dengan Bu Uti, habis itu 30 menit dengan seputar iman, 30 menit dengan KTVP, 30 menit dengan Bang Curudi. Gimana? Sepakat nggak? Merasa benar Pak Juma, orang akan melihat kamu tidak takut berhadapan. Anda membiarkan orang ini nyerocos kan? Artinya kalian semua takut dan menjadikan Bu Uti sebagai tameng. Coba bicara. Ayo, silakan H2H sama saya tunjukkan. Kalau 30 menit ya dengan Bu Uti ya. Ya, 1 jam lebih sama saya. Kita bahas. Nenekmu kiper. Mau ngapain 1 jam sama kamu? Ilmu nggak ada, modal air liur. Kepada saya, kalau memang kamu itu benar, hadapi saya. Pak Sudah Juma. nggak ada dari pihak Kristen kayaknya yang bisa bela akidahnya ya. Tidak, saya yang ada. dimajukan yang kayak begini. Video saya habis, kamu saya bal-balin terus, tapi mukamu tidak ada. Kamu nggak punya Bal-balin? muka. Makanya sekarang Bal-balin tunjukkan. pakai apa? Tunjukkan kepada saya. Sekarang semua orang melihat itu yang Anda maksud bal-balin karena bertanya terus. Pak Juma, ayo Pak Juma. Ayo Bal-balin. Berapa Ayo waktunya? Pak Juma, Berapa? 1 saya jam nantang atau kamu Pak 45 Juma. menit? 30 menit. 30 menit ya. Nanti kamu ngerocos terus. Mana udah habis 30 menit. 30 menit itu diatur, Bung. Jangan kayak bencong juga Anda. Ya, Saya itu kalau bicara orang baik, saya dengan Anda tadi kan baik-baik bicara. Kok sekarang kau bilang saya nyerocos? Jangan begitu, kasih kesempatan kami. Karena kau ketakutan. Memang Iya kan? Anda benar, Anda tidak takut. Karena kalian ketakutan. Nyerocos. Pak Juma, ayo saya hadapi Pak Juma. Ayo, mari bicara sama saya. Kalau Pak Ya Juma sudah, berani, atur waktunya 30 menit aja Bu Uti, seputar iman 30 menit. Yang lain 30 menit. Nanti kalau Justin Edo sudah keok, yang lain lagi tampilkan. Ya, Yang baik-baik dong. Diajukan ke saya kok yang kayak begini, gimana ya, sih? 30 menit, oke. Ya, tetapi waktunya jangan disela. Ya, peraturannya ketika saya bicara. 2 menit, 2 menit. Ibu 2 menit, saya 2 menit. Sampai kepada 30 menit. Siapa yang mau atur? Siapa yang mau atur? Siapa mau atur? Pede kali. Setiap hari juga aku bal-balin. Dia ngaku bal-balin orang. Siapa dibal-balin? Orang tuh semua punya
punya otak kok Pak, bisa melihat mana yang dibal-balin, mana yang membal-balin. Orang bisa lihat. Ibu bal-balin saya dengan apa? Ilmu Dengan apa? Ketika Anda sudah tidak mampu menjawab, melari-larikan kepada Di mana topik saya tidak mampu menjawab? Angkat bendera putih Pak, semua orang sudah tahu. Sekarang Pede satu kali. topik saja kita bicara. Satu topik saja, ya Bapak. Ya udah, 2 menit. Kalau Bapak menyela saya, itu artinya Bapak tidak punya apa-apa untuk dibela selain menyerang-nyerang. Oke? Lucu. Punya akidah kok nggak mau diserang. Oke, saya mulai. 2 menit ya. Saya mulai. Jangan menyela ya. Saya mulai, sudah. Saya mulai. Oke. Di dalam kitab Ibu dikatakan Matius 1, Lukas 1, sebelum Yesus itu ada diciptakan di atas muka bumi, terlebih dahulu Tuhan mengutus Jibril untuk mempertanyakan, menyampaikan kepada ibunya bernama Maria yang perawan itu. Maria, Tuhan yang Maha Kuasa mau agar engkau hamil. Oke? Mazmur 33 nomor 9, sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan mau agar Maria hamil. Pertanyaan saya kepada ibu, apakah ketika Tuhan mau agar Maria hamil, Maria betul-betul hamil atau batal hamil? Karena kenapa? Yesus itu dicipta berdasarkan perintah. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa? Karena dia ciptaan, dia manusia. Yohanes 5 nomor 27. Dia diberi kuasa karena dia anak manusia. Oke? Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan menghendaki Maria hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus, itu sukses atau batal? Kalau sukses, berarti betul. Yesus berasal dari kehendak Tuhan. Dia adalah ciptaan. Silakan. Ya, saya akan berhenti ya. Ini sekarang 49, saya akan berhenti di 51 masuk 52. Itu ya, di atas 6, 5, sekarang 50 ya, 52 ya. Jadi kami sama sekali tidak menampik, kami sekali tidak menyangkal. Ya, kami tidak menyangkal, kami tidak menampik, kami tidak menolak ketika Pak Juma atau orang Islam semua mengatakan bahwa Yesus itu lahir bukan atas kehendak Bapa. Yesus memang lahir atas kehendak Bapa. Yesus itu hadir atas planning Bapa. Yesus itu lahir karena Bapalah yang menghendakinya. Karena Alkitab jelas mengatakan, akulah Yod-He-Vav-He, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, akulah yang menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Akulah juru selamatmu, akulah penebusmu, ya. Dan di dalam Yesaya 63, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendiri, yaitu Bapa sendiri yang menyelamatkan umatnya dalam kasihnya, ya. Lalu di dalam Yesaya 41, Yesaya, semua isi Yesaya telah menegaskan bahwa Bapa berinisiatif menyelamatkan manusia itu dengan kelahiran seorang anak. Seorang anak itu sebenarnya, seorang anak itu akan lahir, dia akan seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia akan lahir dari seorang perawan. Dia akan adalah dia adalah Tuhan yang akan menyertai umatnya sampai akhir zaman, disebut Immanuel. Dia akan mati, lalu dia akan hidup kembali. Lalu Yesaya, inti pengajaran dari Yesaya ini dikatakan 2 menit lewat. Dia akan merupakan korban penebus salah. Sudah lewat 2 menit. Tidak salah kalau dia Elohim yang menghendaki itu semua. Masalahnya di mana? 2 menit, Bu Ti. Ya, masalahnya di mana ketika Elohim menghendaki? Oke, baik. Jadi jelas ya, Yesus itu ciptaan. Oke?
dia ada atas kehendak. Sementara Tuhan mengatakan semuanya ada ketika aku memberi perintah. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ketika diperintahkan kepada Maria hamil, maka Maria hamil. Apa buah dari kehamilan? Manusia. Siapa namanya? Yesus. Apakah Tuhan melahirkan Tuhan? Tidak. Tapi Tuhan membuat makhluknya melahirkan makhluk. Jadi Yesus itu makhluk ciptaan. KTFV, catat Yesus itu ciptaan Tuhan. Data akuratnya pun ada di dalam Wahyu 3 nomor 14. Yesus adalah permulaan penciptaan. Oke? Kemudian, ketika ibu mengambil Yesaya 63 nomor 9, harusnya malu. Dalam segala kesesakan mereka, bukan duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Jadi Yesus itu memang utusan. Yesus itu duta, bukan Yesus yang menyelamatkan. Yesus hanya memberi jalan keselamatan menuju kepada Bapa. Yang menyelamatkan itu Bapa. Bukan duta, bukan utusan, melainkan Bapa sendiri yang menyelamatkan mereka. Ya, Dialah yang tuh 54, tadi saya 52, Bapak 54. Loh. Baru 1 menit. Itu, ya emang. Nah kan? Nah, lihat coba. Jadi siapa yang panik di sini? Siapa yang panik di sini? Habis itu saya dibilang nyerocos nanti. Nah, Ya. 6, 15. Jadi Yesaya 64, 63, 69 bukan duta, bukan utusan. Sedangkan Yesus mengaku di dalam Yohanes 5 nomor 36, dia bersaksi bahwa dia adalah utusan. Berarti bukan Yesus. Berhenti menuhankan Yesus. Silakan. Ya, jadi gini ya, inilah ya, secara halus, sangat halus sekali. Bahkan orang Kristen pun bisa terkecoh dengan ya cara penyelewengan yang halus-halusan begini, gitu kan? Ya, tetapi mari kita baca ya, bukan seorang duta, bukan seorang utusan ya. Jadi yang menyelamatkan manusia itu bukan seorang duta, bukanlah utusan, melainkan dia sendirilah, ya kan? Dia sendiri itu artinya dialah yang menyelamatkan. Ya, jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah utusan jelas yang kamu pakai tadi di dalam Yohanes 8. Utusan yang keluar dan berada di dalam Bapa sebelumnya. Sebelumnya dia ada di dalam hadirat Bapa. Yohanes 17 ayat 5, dia ada sebelum dunia dijadikan, dia ada sebelum dia datang sebagai utusan, dia ada di dalam kesatuan diri Bapa itu sebelumnya. Ketika Elohim memutuskan untuk mengutus firman-Nya, yaitu adalah dirinya sendiri. Karena apa? Karena Elohim itu roh, ya, bukan zat yang bisa dibagi-bagi menjadi 10, menjadi 8. Ya, karena dia itu roh dan firman-Nya itu adalah dia juga. Dia unsur dari diri Bapa itu sendiri. Jadi ketika dia turun menjadi manusia, dia disebut utusan. Pak Jokowi yang memutuskan untuk pergi ke Amerika, dialah yang memutuskan, dialah yang berencana sampai di Amerika, dia mengatakan dia utusan dari negara kepresidenan Republik Indonesia. Yesus pun seperti itu, ya. Ketika dia keluar dan datang dari Bapa, dia menyebut bahwa dia adalah utusan dari Bapa. Dan Yesus di dalam Yohanes 8 jelas mengatakan, sudah 2 menit lewat, Buti. Ya, sekarang kamu juga. Kamu berhenti 2 di 59. Saya akan ingatkan di 59. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku ya yang akan menyelamatkan, bukan duta, bukan utusan. Kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, apalagi kesaksian Bu Uti, nggak ada apa-apanya. Kesaksian Yohanes aja kalah dari kesaksian Yesus.
Apa kesaksian Yesus itu? Bahwa Bapa yang mengutus aku. Sementara Bapa mengatakan bukan utusan. Yang menyelamatkan itu bukan utusan. Nah, Yesus itu utusan. Kalau ibu mengatakan dia utusan yang berasal dari Bapa, loh, semua utusan itu berasal dari Bapa semua. Gak ada dari setan. Utusan Tuhan itu ya namanya utusan Tuhan. Semua dari utusan Tuhan. Semua dari Tuhan. Bukan duta, bukan utusan. Yesus mengaku utusan. Kesaksian Yesus, dia mengaku utusan. Jadi mau menyesatkan seperti apa pula Anda nggak bisa, Bu Uti. Saya di sini membantu kalian untuk supaya akal kalian itu berfungsi gitu loh. Ini kitab sudah terjemahan. Anda tidak memahaminya dengan baik. Kenapa? Karena Anda sudah terjebak di dalam doktrin dan dogma. Tuhan sendiri mengatakan bukan duta, bukan utusan yang akan menyelamatkan. Tetapi Tuhan itu sendiri. Sekarang Anda mengatakan Tuhan itu datang dalam rupa manusia. Ini ajaran dari mana? Yang mana yang Anda katakan Tuhan datang dalam rupa manusia? Yesus? Tidak. Yesus sendiri mengatakan dirinya bukan Tuhan. Apa buktinya? Aku utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan itu bukan Tuhan. Utusan Jokowi bukan Jokowi. Utusan presiden bukan presiden. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku. Kok ada Tuhan kayak begitu? Aku datang bukan atas kehendakku. Atas kehendak siapa? Atas kehendak pengutus. Makanya pengutus itu bukan utusan. Makanya dikatakan aku sendirilah yang akan menyelamatkan. Bukan duta, bukan utusan. Oke, jadi Yesus itu ciptaan. Dah, selesai. Silakan. Ya, Anda adil, saya juga akan adil. Saya ikuti aturan main Anda, ya. Jadi ya Anda tetap tidak mau menerima ayat kami. Dikatakan di situ bukan duta, bukan utusan, melainkan Bapa itu sendiri. Dan ayat ini ditulis oleh Yesaya dalam satu paket ya. Melainkan dia sendiri yang adalah penebusmu, ya kan? Juru selamatmu. Yesaya 43, Yesaya 41 dan segenap isi Yesaya, dia mengatakan dia menyelamatkan manusia dengan menebusmu. Dia akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu, ya. Jadi jelas ayat di dalam Yesaya jelas mengatakan bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendiri. Dengan jalan apa? Dengan jalan dia sendirilah yang menebus manusia itu dan memberikan manusia itu, manusia sebagai ganti nyawa manusia itu, dengan mati seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dengan lahir dari seorang perawan Maria, ya kan, yang akan disebut Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita, sehingga Yesus mengatakan, ya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, ya, yang akan mati lalu hidup lagi, yang roh Allah ada padanya, yang dia sendiri ketika roh Allah, ketika dia menjadi manusia, Elohim yang roh itu tinggal di dalam tubuh daging jasmaninya, ya, dan di dalam tubuh daging jasmaninya itulah yang mengatakan sehingga Yesus berani mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Utusan itu dan pengutusnya itu di dunia ini ada dua, ya. Utusan dan pengutusnya itu tidak pernah bersama-sama, ya. Tetapi utusan pada Yesus itu Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Bapak Juma ketika mengutus jongosnya untuk pergi ke Bali, Pak Juma tinggal sendiri di rumah, mengutus, menyuruh pergi utusannya untuk pergi ke Bali. Pak Juma tidak ikut-ikutan. Setelah itu Pak Juma menanti kepulangan jongos Bapak, utusan Bapak itu untuk kembali. Tetapi utusan buat Yesus, Bapak tidak pernah meninggalkan Yesus. Utusannya tidak pernah ditinggalkan barang sedetik pun. Bahkan Bapa itu tinggal dan diam di dalam diri Yesus seperti yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 11. Jadi jelas yang dilakukan Pak Juma adalah penyelewengan ayat orang secara halus, secara tidak kasat mata, seolah-olah orang Kristen tidak ngerti apa yang kamu maksudkan.
Ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Allah, roh Tuhan, roh Yod-He-Vav-He akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ketika Elohim tinggal di dalam diri utusannya, firmannya yang telah menjadi daging itu, ya roh yang di dalam diri Yesus itu tunduk kepada roh kodrati manusianya, membuat dia menjadi hormat dan tunduk kepada Bapaknya, kepada Elohim. Semua memang berasal daripada Elohim, tetapi Yesus itu memang berasal daripada Elohim. Oleh sebab itu Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi ini bagaimana Elohim itu berkarya. Ya, Yesus memang mengikuti kehendak Bapa, tetapi kehendak Bapa itu adalah apa yang ingin dilakukan oleh Bapa adalah kamu, ya. Inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Semuanya berasal daripada Bapa, tetapi Yesus bukanlah utusan seperti yang Anda kira. Yesus adalah diri Bapa itu sendiri. Itu yang jelas. Ini yang sudah terbuka yang saya tunjukkan kepada kamu, ya. Jadi jangan kamu mengatakan Yesus ciptaan, Yesus utusan seperti Anda mengutus jongos Anda. Ya, silakan. Ya, dari sini kita bisa lihat ya, mana ajaran setan, mana ajaran benar. Dia minta 2 menit tapi dia bicara 5 menit. Ya. Lalu kemudian penyesatannya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Seiblis-iblisnya iblis, tidak pernah iblis itu menyuarakan anak Maria itu adalah Bapa itu sendiri. Lah ini ada manusia dengan berani mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Harusnya dia yang disembah ini, Ibu. Karena dia lebih hebat dari Yesus. Dia katakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Astagfirullahalazim. Iblis tidak pernah mengatakan itu. Iblis aja mengatakan dia anak Tuhan. Ini Yesus itu Tuhan itu sendiri. Harusnya ibu menggantikan posisi iblis aja. Anda mengatakan Yesus itu bukan utusan biasa. Ya Allah. Tuhan yang menciptakan Yesus mengatakan bukan utusan yang menyelamatkan, tetapi dia sendiri. Lah Yesus itu hanya utusan yang kemudian Anda gantikan sebagai Bapa. Jadi iblis itu berhasil iblis itu mendapatkan pelanjut. Iblis sekarang sudah pensiun karena sudah ada pelanjutnya yang lebih 2 kali lebih jahat daripada iblis itu sendiri. Tuhan mengatakan Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada Tuhan di luar aku, apalagi lahir, apalagi ada Tuhan dibunuh, nggak ada. Yesus mengajarkan agar penebusan dosa itu dengan darah hewan. Matius 8 nomor 4. Bukan menebus dosa dengan darah manusia, apalagi dengan darah Tuhan. Bapak Yesus itu sendiri. Bapak dibunuh dong sama manusia. Ya, cobalah beragama dengan menggunakan akal sehat. Jadi Tuhan itu menebus dengan darah hewan. Bukan menebus dengan darah Tuhan, dengan darah manusia. Yang menebus dengan darah manusia itu ajaran ajaran barbar, ajaran kanibal. Abraham diminta untuk mengorbankan manusia, anak tunggalnya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan ganti dengan hewan. Lah ini ada ajaran muncul, Tuhan perintahkan berkorban dengan hewan, malah dia berkorban dengan manusia. Inilah bukti. Semua ajarannya error seerror-errornya. Masih pertanyaan pertama. Mana buktikan kepada saya Yesus adalah pencipta? Silakan, cukup 2 menit untuk saya. Ya, jelas ya. Jadi Bapak mulai lagi mau menyelewengkan lagi ya. Bapak mengatakan, saya mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jelas tadi saya mengatakan Yesus itu firman yang keluar dari Bapa. Jadi maksud bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri adalah karena dia ada di dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa.
Bapa ya Bapa, tetapi di dalam diri Bapa itu ada firman-Nya. Dan firman-Nya inilah yang telah turun ke dalam dunia menjadi Yesus Kristus. Sekarang Yesus sudah kembali kepada Bapa. Diam dalam diri Bapa itu sendiri, ya, karena Yesus jelas mengatakannya, ya Bapa, permuliakanlah anakmu sama seperti engkau mempermuliakan, ya, permuliakan aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, ya, di dalam keberadaanmu sebagai Allah Bapa itu sebelum dia ada. Yohanes 8 ayat yang Bapak katakan tadi, ya, ayat 42, ya, aku datang dan keluar dari Bapa. Ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes bahwa Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Ya, lalu Bapak mengatakan bahwa iblis ini yang mengatakan, oh maaf, Anda yang mencoba menyeleweng-nyelewengkan dengan cara halus tanpa diketahui oleh orang lainnya. Iblis itu Anda mengatakan berhasil. Maaf, di dalam Yesaya 45 ayat 6 dikatakan tidak ada Allah di luar Elohim itu sendiri. Ya, lalu Anda bohong-bohongin, ya. Yang adalah penebus dan juru selamat, yang menebus umatnya dengan jalan mati seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, yang menebus umatnya dengan jalan memberikan manusia menjadi manusia untuk menebus manusia itu sebagai ganti manusia. Ini satu konteks, ini satu kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, ya. 2 menit. Udah Bu. 2 menit. 2 menit, ya, Bu. Sekarang kamu, ya, sekarang ini ya jelas, ya, kamu udah ketahuan, ya. Yohanes, ya, sekarang kamu giliran jelas, saya. Jelas. Oke. Jadi ular beludak itu gitu. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dipelintir lagi, diralat lagi ucapan sendiri. Itulah penyesat. Penyesat itu gitu. Licik dia. Ya, iblis itu licik memang. Yesus dia katakan diam di dalam diri Bapa. Itu datang dalil dari mana itu? Sementara penulis kitabnya sendiri mengatakan terangkat ke langit, duduk di samping kanan. Yesus juga akan datang anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa, turun bersama dengan malaikat. Duduk di sebelah kanan dikatakan di dalam diri Bapa. Ya, Yesus itu duduk di sebelah kanan. Makanya dia bukan Tuhan. Karena data yang ibu bawa Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada Tuhan di luar aku. Sementara Yesus cuma duduk di sebelah kanannya. Berarti Yesus di luar. Lalu kemudian lagi-lagi mengambil data, permuliakanlah aku. Itu Yesus sedang berdoa. Di dalam Yohanes 17 yang ibu bawa itu Yesus sedang berdoa. Tuhan kok berdoa kepada Tuhan. Permuliakanlah aku. Tapi dibantah oleh Yesus itu sendiri, oleh kitab Anda sendiri. Coba Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 14 apa yang dikatakan oleh Yesus, oleh kitab Anda di sana. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yesus itu diberi kemuliaan. Kenapa? Karena dia ciptaan. Berhenti menuhankan ciptaan. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan menebus umatnya dengan jalan membunuh anak manusia. Itu ajaran siapa? Tuhan menebus dosa manusia dengan hewan, dengan darah kurban. Ajaran Yesus itu jadi tebusan itu muncul kemudian setelah Yesus terangkat, dan itu Anda imani. Masih saya katakan kepada ibu, Keluaran 29 nomor 14, Tuhan memerintahkan berkurban dengan menggunakan tai sapi, bukan dengan menggunakan darah manusia. Ya, jadi terbukti Yesus itu adalah ciptaan. Anda belum bisa buktikan bahwa Yesus pencipta. Silakan. Ya, ketika dikatakan saya tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah pencipta, ini hanyalah penyangkalan, penyesatan, penyelewengan. Jelas dikatakannya di dalam Yohanes dalilnya ada, ya, 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi anak Allah telah mengaruniakan pengertian kepada kita bahwa kita ada di dalam yang benar, kita ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya,
Rasul Yohanes mengatakan dia itu adalah firman-Nya Bapa, sebelumnya diam di dalam diri Bapa. Lalu Rasul Yohanes juga mengatakan bahwa sebelum dia datang ke dunia ini menjadi utusan itu, dia ada di dalam keberadaannya di dalam diri Bapa. Bahkan Yesus telah mengkonfirmasikan bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Kamu dari bawah tetapi aku dari atas. Bahkan Yohanes 8 yang Anda gadang-gadangkan, yang Anda tepu-tepu itu jelas mengatakan, karena itu tadi hai Juma, kamu akan mati dalam dosamu, masuk neraka ya. Ketika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang di dalam kitab Yesaya 53, kitab Yesaya 43 dan semuanya dia itu adalah Yod He Vav He. Akulah dia, selamanya aku tetap dia ya. Dan Yesus mengatakan ya bahwa Yesus itu adalah dia. Dan kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Semua sudah dikonfirmasikan. Yesus sendiri mengkonfirmasikan. Elohim di dalam perjanjian lama mengkonfirmasikan bahwa dia akan mengeluarkan firman-Nya, memberi manusia sebagai ganti nyawa manusia. Dia akan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia akan mati dan hidup lagi. Dan roh Elohim atau Elohim sendiri akan diam di dalam tubuh anak itu. Ya, ini sudah konfirmasi jelas. Ketika Anda menolaknya, itu urusan Anda, itu penyelewengan Anda akan kebenaran ayat orang. Ya, itu dia. Oke, 2 menit. 1 Yohanes 5 nomor 20. Kita ada di dalam dia. Dia kekal. Itu iman. Itu bukan fakta. 2 Korintus 4 nomor 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yesus bukan hanya kelihatan. Dia malah dibunuh. Dia sifatnya sementara, Yesus itu. Sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Itu kitab Anda. Makanya Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, engkau tidak bisa mendengar suaranya. Wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Nah, ini sekarang justru Yesus yang kelihatan ini, yang hanya sifatnya sementara ini, yang dituhankan. Dia mengatakan, akulah dia. Dia siapa? Dia anak si tukang kayu. Dia orang yang menyembuhkan orang buta. Dia orang yang membangkitkan Lazarus. Dia orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia orang yang dijadikan Tuhan sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia, yang memberikan mukjizat, tanda-tanda, dan kekuatan. Dialah itu. Tapi kalau Anda mengatakan dia sang Tuhan pencipta langit dan bumi, Anda lebih iblis daripada iblis. Sekali lagi saya katakan, iblis tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ibu justru mengatakan akulah dia itu adalah Bapa. Berarti ibu lebih iblis daripada iblis. Mohon maaf nih. Yesus memang pernah mengatakan, menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan kaum goyim masuk ke agamamu sebagai orang neraka dan menjadikan dia 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, sekarang ibu mempraktekkan itu. Karena ada agama yang dibangun oleh non-Yahudi, yang kemudian pengikutnya itu 2 kali lebih jahat daripada iblis. Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Mana dalilnya Yesus itu pencipta? Silakan. Masih penasaran ya, jelas ya. Jadi masih pingin dibohong-bohongin. Mari kita membaca di dalam Yohanes 8. Masih ada harapan Pak Juma untuk manipulasi ya. Siapa yang mengatakan akulah dia siapa di sini maksudnya ya. Mari kita membaca. Mereka tidak mengerti bahwa ia Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ya, Yesus mengatakan begini, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia.
dan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, jadi ini namanya tepu-tepu. Ya, jelas dikatakan Dia siapa? Dia Bapa, Dia yang mengutus Yesus. Dan Bapa itu tidak pernah meninggalkan Yesus yang utusannya. Sudah saya kasih tahu bahwa utusan di dunia ini dengan pengutusnya tidak pernah bersama-sama. Karena kalau bersama-sama tidak bisa Anda katakan dia mengutus, dia itu utusan. Karena kalau sama-sama bukan utusan dengan pengutusnya. Yang dimaksud utusan adalah Anda menyuruh orang jongosmu itu untuk pergi sendiri. Dan Anda diam. Tetapi Yesus jelas mengatakan dia dan pengutusnya itu bersama-sama. Bahkan Yesus mengatakan, ya, aku dan pengutusku itu satu. Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, telah melihat dia yang mengutus aku. Ya, 2 menit. Oke, jadi jangan seleweng-selewengkan lagi, Pak. 2 menit. Yang dimaksud duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anda pun tidak mengerti, ya. 2 menit. Sudah tidak mengerti, masih diseleweng-seleweng. Silakan. Oke, jadi coba kita lihat ya. Saya katakan iblis itu seiblis-iblisnya tidak pernah menggantikan Tuhannya dengan manusia. Dia cuma berpesan Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, Yesus berpesan akan ada agama yang 2 kali lebih jahat daripada iblis. Lagi-lagi mengambil Yohanes 8 untuk menabelkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi mulutnya tidak bisa dia rem dengan menerangkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan Tuhan. Yesus tidak seorang diri. Yesus ditemani selama-lamanya. Yesus tidak dibiarkan sendiri. Kemudian diplesetkan bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri. Itulah, coba lihat. 2 kali lebih jahat. Padahal Yohanes 8 jelas mengatakan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia tidak menghakimi. Dan jikalau aku menghakimi, kalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Sebab aku tidak seorang diri. Berarti Yesus tidak seorang diri. Berarti ada yang menemani. Siapa yang menemani? Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Berarti aku dan dia adalah 2. Karena aku tidak seorang diri. Ini yang diluruskan oleh penyesat-penyesat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan Yesus menerangkan di Yohanes 8. Dan di kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Kesaksian 2 orang. Kesaksian 2 orang. Ya, kesaksian 2 orang itu sah menurut Yesus. Akulah yang bersaksi tentang diriku. 1. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Di antara 2 ini pasti ada pencipta, ada ciptaan. Tidak mungkin dua-duanya pencipta. Tidak mungkin juga dua-duanya ciptaan. Sekarang pertanyaan saya, nggak usah Anda blunder kemana-mana. Tunjukkan data Yesus itu pencipta. Silakan. Oke. Ya, jadi jelas ya. Semua juga orang tahu Anda sudah membohong lah. Ya, ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah 2, tolong tunjukkan di mana ayatnya yang mengatakan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah 2. Tolong tunjukkan, saya tunggu sampai 1000 tahun juga boleh. Oke? Tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah 2. Lalu Anda mengatakan iblis itu ya, hanya iblis ya, iblis sendiri mengatakan Yesus itu anak manusia. Yesus sendiri ya, dan iblis sendiri, Alkitab mencatat bahwa iblis itu takut dan gemetar kepada Yesus dan menyatakan, apa urusanmu kepadaku, hai anak Allah yang hidup, waktuku belum tiba. Ya, Anda baca sebaca-bacanya di dalam Alkitab, Yesuslah yang empunya waktu. Yesuslah itu yang menguasai waktu penghakiman itu.
Lalu iblis mengatakan waktuku belum tiba, waktu pelemparannya ke neraka, waktu penghakimannya. Oke, jadi iblis sendiri di dalam Alkitab kami jelas menyatakan, ya, menunjukkan kepada Pak Juma bahwa dia takut dan gemetar kepada Sang Hakim Agung itu. Karena Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah memberikan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, perbedaan Bapa dengan Tuhan sendiri Anda tidak mengerti, ya. Mari saya bacakan, ya, dikatakan, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup, ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa dari Yesuslah telah dijadikan segala sesuatu. Rasul Yohanes mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oke? Ya, itu dia, ya. Jadi, itu dia. Silakan. Ya, jadi Ibu minta mana datanya Yesus dan Bapa itu adalah dua. Ya ini Lia, ya. Kuping ada tapi nggak mendengar. Yohanes 8 nomor 15 sampai nomor 17. Ya, itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Coba, Yesus di situ sudah mengakui aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, dan kalau aku menghakimi, kata Yesus, maka penghakimanku itu benar. Kenapa benar? Sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri, berarti lebih dari seorang diri. Oke? Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama. Kata bersama itu menunjukkan sendiri atau banyak? Sendiri atau banyak? Di situ jelas dia katakan aku bersama. Berarti aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan yang mengutus aku dua. Dan dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang. Dua orang loh di situ dibilang. Sudah dua orang disebut di situ, masa seorang diri? Aku dan Bapa adalah dua. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Satu. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Dua. Berarti aku dan Bapa ada berapa? Aku dan Bapa ada berapa di situ, Bu? Hah? Aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Berarti aku dan Bapa satu atau dua? Dua, Bu. Jadi Anda sekarang itu menggantikan posisi iblis untuk menyesatkan manusia. Sesuatu yang dua, Anda katakan satu. Anda itu penyesat. Tunjukkan datanya sekarang. Yesus pencipta. Silakan. Ya, jadi jelas dikatakan, ya. Aku dan Bapa adalah satu, tetapi sang penyesat ini memaksakan, ya, bahwa itu harus dua dengan kalimat berarti. Dari asumsinya sendiri yang terbatasi dengan pikirannya sendiri, dari logikanya sendiri, dari halusinasinya sendiri. Tidak ada kata berarti yang menunjukkan kebenaran Alkitab, ya. Alkitab jelas mengatakan ayat Yohanes 8 ayat 15 sampai 17 itu masih ada kelanjutannya. Jangan Anda potong-potong, Anda buang, Anda umpet-umpetin. Karena kelanjutannya jelas dikatakan di situ. Akulah Dia yang mengutus aku. Ya, mari saya bacakan, ya. Ayat yang ke-24 itu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia,
Kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Dia yang mengutus aku. Dia siapa? Dia yang bersaksi tentang aku. Dia siapa? Dia yang dari mana aku berasal. Di dalam Yohanes 8 semuanya mengatakan begitu. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dari Bapa. Ini adalah pengesahan yang luar biasa sah di dalam diri Yesus. Bahkan kelanjutan Yohanes 8, Yesus jelas mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ini kompleksitasnya, ya inilah konteksnya. Jangan Anda comot-comot dengan kata berarti, ya. Dan Yesus mengatakan bahwa Bapa memberikan kesaksian tentang aku dan Bapa adalah satu. Ketika ditanya di mana Bapa itu, Yesus jelas mengatakan, Bapa itu diam di dalam diriku. Sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Yesaya 11. 2 menit. Roh Allah, Bapa yang Elohim itu diam di dalam diri Yesus. Menjadi satu kesatuan manusia dan rohnya. Itu yang tidak Anda mengerti. Jadi tolong, kalau tidak mengerti, jangan seleweng-selewengkan ayat orang, ya. Silakan. Oke, jadi kita lihat bagaimana ibu sendiri yang menyelewengkan kitabnya sendiri, teman-teman. Dia yang menyelewengkan kitabnya sendiri. Ya, anak Maria dipaksakan menjadi bapa itu sendiri. Dia sendiri yang menyelewengkan kitabnya. Dia membantah Yesus dengan mulutnya sendiri, aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti aku tidak seorang diri, berarti aku berdua. Aku berdua. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang mengutus aku serba bisa. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Yang mengutus aku serba berkata-kata, serba berkehendak. Aku tidak bisa menghakimi. Yang mengutus aku yang memberikan ruang untuk aku menghakimi. Ini sudah sangat jelas loh. Jadi tidak bisa kemudian ibu itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nggak bisa. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, kata Yesus. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Apa kurang jelas pengakuan Yesus? Jangan pengakuan saya, jangan pengakuan saya. Pengakuan Yesus. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti ketika aku tidak seorang diri, berarti aku berdua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Penekanannya jelas di dalam nomor 17-nya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Berarti kesaksian Yesus itu sah. Karena Dia dua orang, yaitu Bapa dan Yesus. Ya, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, berarti dua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Ibu belum memberikan jawaban. Mana buktinya Yesus itu pencipta? Ini dari awal Anda nggak bisa menyentuh itu. Kalau saya buktikan Yesus itu ciptaan, sudah banyak datanya. Sekarang giliran Anda buktikan Yesus itu pencipta. Tertulis di mana itu? Kalau tidak, benar yang saya katakan. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan. Ya, jadi masih memaksakan bahwa aku dan Bapa itu dua, ya. Telah dikatakan bahwa Bapa itu roh dan roh itu diam di dalam diri Yesus yang manusia daging. Roh dan daging memang satu. Mau bilang apa? Saya juga punya roh. Saya dengan roh saya satu. Tetapi roh saya punya ranah sendiri. Daging saya punya ranah sendiri. Roh tanpa daging itu tidak bisa menjadi manusia. Manusia tanpa daging tidak bisa hidup. Oleh sebab itu, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu artinya Dia yang daging tubuh jasmani kodrati kemanusiaannya itu bersatu di dalam satu kesatuan, yaitu di dalam tubuh Yesus Kristus yang adalah, dan Bapa itu yang adalah roh itu diam di dalam diri Yesus. Karena Alkitab ya, di dalam Kolose 1 ya, segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus. Ketika Elohim mengutus firman-Nya menjadi daging, firman-Nya
menjadi daging, dan daging itu mempunyai roh, dan Elohim yang roh itu diam di dalam diri Yesus Kristus. Ini Yesus bicara dalam kapasitasnya yang roh dan yang daging, secara manusianya dan secara ilahi. Dan Pak Juma tidak mengerti hal ini ya. Oleh sebab itu dia masih mengatakan berarti. Jelas terlihat ketika orang sudah berarti hanya bermain-main di dalam logikanya sendiri, hanya memaksakan pemikiran sesatnya sendiri. Karena Yesus jelas mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, dan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku yang manusia ini bergantung kepada Bapa, kata Yesus, sesuai dengan Yesaya 11. Bahwa roh Tuhan membuat dia takut dan hormat kepada Bapanya. Ketika dia menjadi manusia, dia jatuh dalam kodrati manusia yang tunduk kepada Bapanya ya. Jadi jelas Pak Jumat sama sekali hanya memakai kata berarti. Silahkan ikuti sendiri asumsimu, silahkan sesat sendiri ya Pak Juma ya. Jelas Anda sesat. Iya. Anda kemudian belum bisa membuktikan. Bentar Jum. Ginilah waktunya defense. Ibu kan defense mulu Bu. Ya. Ya ganti aja mendingan, kita ada counter attack. Ya sudah ya udah jelas. Sekarang saya mau tanya ya, saya juga tadi berpikir seperti itu, tapi karena saya pikir belum selesai, tetapi sudah jelas ya Pak Juma hanya berasumsi. Jelas ayat Alkitab waktu saya 2 menit kenapa ini ajaran kasih? Ya karena roh waktu dan saya 2 menit ajaran kasih gimana ini? Ya roh dan daging itu satu. Ya silakan. Ya, Bu, kasih dia dulu Bu, Bu. Ajaran kasih. Jangan ikuti ular bludak. Ya. Bagaimana Anda menjelaskan apa itu tauhid? Silakan. Jangan nangis dulu. Saya datang di sini karena di sini katanya menerima pertanyaan. Satu pertanyaan ibu yang masang badan loh tadi. Biar aku pasang badan. Ayo. Ternyata cuma kayak begini. Yesus itu ya, kita simpulkan 2 menit. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Oke? Tak ada kekuatan dari mulut kalian yang membantai itu, kecuali hanya doktrin dan dogma. Sekali lagi saya katakan, seiblis-iblisnya iblis tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Dia hanya mengatakan dia cuma titip pesan Yesus itu anak Tuhan. Sehingga orang-orang yang lemah akal harus mengimani Tuhan itu punya anak, dan anaknya juga adalah Tuhan. Dan itulah yang Anda praktekkan sekarang. Tetapi Yesus juga punya pesan. Celakalah wahai engkau ahli Taurat. Matius 23 nomor 15. Orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan kaum goyim, non-Yahudi, untuk masuk ke agamamu, menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Dan Ibu Uti sudah mempraktekkan hari ini. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah 2. Dibantah sama Bu Uti. Tidak. Kau dan Bapa itu satu. Kaulah Bapa itu sendiri. Nah, coba lihat. Inilah yang dikatakan 2 kali lebih jahat. Jadi agama yang dibentuk oleh ahli Taurat ketika dia meninggalkan Yerusalem itu agama Anda. Bukan Islam yang dibentuk. Oke? Jadi jelas sekali. Agama Anda membimbing Anda mewakili ajaran iblis yang mengatakan Tuhan itu menjadi makhluk. Makanya dia pesan, engkau adalah anak Allah, dan Anda aminkan. Begitu juga Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 dan seterusnya. Inilah Paulus, utusan Tuhan yang maha tinggi yang akan menyelamatkan manusia. Paulus mengatakan, diam. Paulus tidak mau ketahuan kalau ajarannya itu didukung sama iblis. Makanya Paulus marah kepada iblisnya, disuruh diam iblisnya. Diam kau. Jangan kau bilang-bilang itu. Karena Paulus tidak mau ketahuan kalau iblis mendukung ajarannya. Pertanyaan saya, buktikan Yesus itu bukan ciptaan, tetapi pencipta. Saya sudah buktikan bahwa Yesus itu ciptaan. Giliran Ibu membuktikan. Boleh saya? Silakan. Gua deh, Jum. Memang ini memang saya tadi menantang Juma untuk mengklarifikasi soal Alkitab ya. Jangan ya. Ini memang saya mana klarifikasinya mana? Klarifikasinya mana? Ya, bahwa Yesus itu pencipta bukan ciptaan. Mana?
Ini H2H Kalau ya. sesatu Ibrani 1 Yesus pencipta, banyak lagi. Ya, sebentar Pak, tolong ya. Kata siapa tuh? Setelah Pak Juma jangan begitu ya. Nih saya kasih unjuk ya. Saya kasih unjuk. Berhasil ya. dong iblisnya mengajar ya. Nih baca ya. Ya, Saya silakan. mau tunjuk ya, penipuan dari Pak Juma ya. Ya, di dalam ini ya, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Anda tidak bisa membuktikan kepada saya di mana aku dan Bapa adalah dua. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu ya. Dengan memaksakan, dengan berkata berarti itu adalah asumsi Anda, penyelewengan Anda sendiri. Ya, tidak ada Alkitab yang mengatakan aku dan Bapa itu dua. Ya, bahkan Yesus mengatakan akulah dia. Nah, di dalam Kolose 1 Anda mengatakan di mana Yesus menyebut dirinya Yesus itu adalah firman. Ya, Kolose 1 saya bacakan kalau minta ayat ya. Agak ini ya, sebentar. Yang menyatakan saya Putih Kristen dengan pencipta. Dia adalah gambar gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Nah, ingat ya, ini perkataan Rasul Paulus yang mengatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Ya, ini pernyataan dari Rasul Paulus, pernyataan dari Rasul Yohanes, kesaksian yang memberikan bahwa dia adalah Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini dua kesaksian. Lalu pernyataan dari Nabi Musa ya. Di dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, ya kan, berfirmanlah Allah. Ya, lalu kembali lagi di dalam Yohanes 1 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Pernyataan dari 3 ini saja sudah cukup, apalagi 2 saja sudah cukup, apalagi semua pernyataan dari orang yang menulis kitab ini. Bahkan pengakuan kokoh dari Yesus sendiri, dengar, pengakuan kokoh dari Yesus sendiri, aku datang dan keluar dari Bapa. Ini sudah cukup Pak, ya, ini sudah cukup. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus ciptaan. Ya, soal Yesus yang melakukan kehendak Bapa, memang awal mulanya Allah Bapa itulah yang menghendaki, karena dia adalah Allah yang penebus dan juru selamat, yang menebus umatnya dengan memberikan manusia sebagai ganti nyawa manusia. Oke, clear ya? Jadi semua pernyataan Pak Juma kosong melompong. Oke. Ya. Di dalam Ayub 9 nomor 8, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Yesus belum ada di situ. Mazmur 72 nomor 18, terpujilah Tuhan ya, Tuhan Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Yesus belum ada. Mazmur 136 nomor 4, kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesus belum ada di sana. Yesaya 44 nomor 24, beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, yang sendiri, yang seorang diri, membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada. Yang mendampingi kamu, kata orang-orang Kristen nih, Yesus katanya. Ngakak nggak? Ngakak nggak? Ngakak. Di situ belum ada Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Matius 24 nomor 36, tetapi tentang hari dan saat itu seorang pun yang tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak ada yang tahu tentang kiamat. Anak pun, Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa seorang diri yang tahu. Oke? Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Yang tahu siapa? Bapa seorang diri. Berarti Yesus ini sopo? Yesus ini sopo, Mbak? Tolonglah kita kaji dengan menggunakan akal sehat. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, Tuhan itu ketika dikatakan dia berdua dengan Yesus, Yesus mengakuinya, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri.
Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama. Kata bersama ini jelas, indikasi kuat. Hanya orang gila yang tidak mau memahami bahwa Yesus tidak seorang diri. Berarti kalau Yesus tidak seorang diri, ada yang menemani Dia. Dan Dia mengatakan, di dalam Tauratmu 2 saksi sudah sah. 2 saksi, aku dan Bapa, 2 saksi itu. Silakan. Ya. Bapak sendiri mengatakan, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Yohanes 8 jelas dikatakan ya, Bapa memberikan kesaksian tentang aku, yaitu dari mana aku berasal. Selesai. Ya, kalau Bapak masih mau menyelewengkan, itu urusan Anda, tetapi Alkitab kami berkata seperti yang saya tunjukkan dalilnya kepada diri Anda. Itulah faktanya, itulah kebenarannya. Urusan Anda menyangkali dengan menyelewengkan, memanipulasi dengan tepu-tepu begini, urusan Anda dengan Tuhan ya. Jelas saya tadi katakan saya sudah buktikan bahwa Anda hanya berasumsi liar. Ya, Alkitab tidak ada. Ya, saya sudah tunjukkan bahwa Yesus mengaku akulah Dia. Alkitab mengatakan Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu. Itu jelas. Tidak ada yang mengatakan dua. Adapun kata dua itu adalah kata Pak Juma sendiri keluar dari congornya sendiri yang mengatakan berarti. Itu jelas menunjukkan bahwa Pak Juma hanya berasumsi dan menyelewengkan ayat orang. Lalu Anda menggadang-gadangkan sudah terkapar-kapar dengan mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. Anda berlari, berpindah topik karena Anda sudah tidak punya pembelaan ya. Ketika dikatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat, bagaimana mungkin Yesus mengatakan seperti ini? Yesus tidak tahu hari kiamat seperti Allah juga mengatakan ya. Katakanlah barangkali waktu hari kiamat itu adalah besok, ya kan? Yesus tidak tahu hari kiamat karena apa? Karena manusia. Ya, manusia tidak tahu hari kiamat, tetapi Yesuslah yang akan datang di hari kiamat seperti yang tertulis di sini. Saya akan bacakan dalilnya kembali. Saya akan buktikan kembali bahwa Pak Juma hanya berkata berarti ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan bukan ini ya. Di dalam segera sesudah siksaan dan masa dan masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Ini baca ayat Pak ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Maaf, yang akan datang menjadi penghakiman di akhir zaman itu adalah Yesus dan Yesus itulah yang akan pegang kendali. Lalu ketika Anda mengatakan ini baru kata saya, tadi ini baru ayat ya. Jadi saya pakai ayat baru pakai waktu saya ya. Ya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke, jelas. Lalu Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Yang akan datang itu adalah Tuhan. Lalu Dia mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Ya, ketika Anda mengatakan mengalihkan topik mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. 3 menit. Saya lanjut dengan yang lain. Saya sudah buktikan bahwa koar-koar Juma tidak benar. Dia mengatakan hanya dalam waktu 30. Ternyata cuma berarti. Masya Allah. Topik keluar dari konteks hanya cocokologi. Ya, saya cuma mau tunjukkan itu kepada Anda semua. Astagfirullahaladzim. Jadi Yesus itu di dunia sebagai anak manusia. Di langit dia sebagai anak manusia. Di surga juga dia sebagai anak manusia. Terus kapan jadi Tuhannya? Yesaya 37 nomor 16. Ya Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendiri, Tuhan segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Yesus di mana di situ? Belum, masih berbentuk kepompong dalam rahim Maria gitu loh. Masih, aduh Bu Uti. Makanya saya katakan kepada Anda di awal tadi, kan saya ditantang nih untuk bertanya. Saya kasih satu pertanyaan. Bapak yang dipanggil Yesus itu pencipta atau ayah? Nah, tadi ada yang mengatakan ayah. Tuhan itu punya keturunan katanya.
tapi orangnya sudah keluar. Oh, ini ada seputar iman kalau nggak salah tadi dia mengatakan bahwa Bapa itu punya keturunan, keturunannya itulah Yesus. Saya itu tidak mengatakan itu, Juma saya potong. Itu saya tidak lantas siapa yang mengatakan tadi bahwa Bapa itu punya keturunan? Itu saya tidak tahu, saya tidak mengatakan itu, jangan nuduh sembarangan. Oh, penginjil TikTok tadi yang mengatakan itu. 10 menit lagi, saya ada waktu, silakan. Jadi jelas sekali Ibu membantah Yesus itu bukan dua katanya. Datanya jelas, Yohanes 8 nomor 17. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Aku bersama. Kata bersama itu jelas mengartikan lebih dari satu. Yang namanya bersama itu pasti lebih dari satu. Dan Yesus tegaskan, bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah? Kesaksian 2 orang. Ini Yesus sedang apa dia? Sedang mempersaksikan dirinya bahwa aku dan Bapa adalah 2. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku. Saya sekarang di 49 ya. Ya, jadi Pak Sayadi kan sudah kasih tahu hanya orang yang tadi Ibu 3 menit. Nah, inilah ular beludak. Ya, silakan ular beludak, silakan. Ya, jadi ya Pak Juma, hanya orang yang butuh nutrisi yang terus mengatakan hal-hal yang itu saja, muter-muter, itu tutup mulut seolah-olah saya ya apa yang saya masukkan ke dalam otak Bapak itu mental sama sekali ya. Yesus dan Bapa itu adalah satu karena roh dan daging adalah satu ya. Roh punya ranah sendiri, daging punya ranah sendiri. Itu saja masalahnya. Bapa itu roh, dia memang Bapa, dan Yesus itu adalah Tuhan. Antara Bapa dengan Tuhan kamu sendiri tidak tahu ya. Beda Bapa dengan Tuhan ya. Kalau saya mau kasih contohnya yang paling gampang sekali ini ya, tolong disimak ya. Bapa itu sama seperti negara NKRI yang memberikan amanat, yang menurunkan kuasa, yang memandatkan kepada presidennya, yang menjadi penguasa. Presiden itu akan menjadi penguasa. Presiden itu akan memerintah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu adalah Bapa dan Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu dia disebut Tuhan karena dialah yang menguasai. Dialah penguasa alam raya ini yang menerima mandat dari Bapanya. Dan di dalam diri Bapa itu ada Yesus. Di dalam Bapa itu ada Pak Presiden. Ya, dan di dalam Pak Presiden itu ada negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Presiden dan Pak Presiden dan negara Republik Indonesia itu adalah satu. Seperti itu ya. Kalau perumpamaan ini jelas tidak dimengerti, memang Anda harus minum nutrisi, Pak. Jelas saya bilang, kami tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan itu sama dengan Bapa. Karena ini jelas dua yang berbeda, tetapi Tuhan itu keluar dan datang dari Bapa. Dialah sekarang yang menguasai alam semesta ini, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesuslah yang akan menguasai, memerintah, menghakimi. Karena Yesus sendiri mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga. Kamu tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak lewat diri Yesus. Karena Yesus itulah Tuhannya. Yesus itulah penguasanya. Oke? Ini dia ya, sudah jelas ya apa yang dikatakan oleh Pak Juma berarti. Ya bentar, ya itu saja. Jelas ya, itu saja. Buti, ya. Defense-nya udah Islam kan nggak berani defense. Ya udah gantian lah. Gantian Bu, capek defense terus. Kita bukan defense. Sebentar Sonic, bukan defense ya, jelas. Dia tadi mengatakan berarti semua orang juga tahu semua adalah 2 menit. Ya. Silakan. Segala kuasa diberikan. Siapa yang memberikan, siapa yang diberikan. Justru penekanan Ibu ini membuktikan Yesus dan Bapa itu adalah 2. Yang satu memberikan, yang satu diberikan. Ya silakan Sonic, yang lain silakan ya. Nah, ini bicara tentang alat ditunggal sekarang. Siapa silakan. dulu? Ya. Kalau saya sih jadi sepanjang kurang lebih 40 menit Bu Uti, teman-teman tidak bisa apa-apa terkait dengan Yesus itu ciptaan atau pencipta ya. Kita sudah menyaksikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang maha kuasa. Jadi data semakin data tadi di awal Ibu mengatakan saya selalu nyunsep, selalu dibalbalin. Ya silakan Anda nilai sendiri gitu ya. Kita melihat bagaimana kemudian
Ketuhanan Yesus itu hanya ada di dalam diri orang-orang Kristen, tetapi secara faktual Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia hanya ciptaan Tuhan yang Kalau mau memborong waktu, bikin komal sendiri saja, Putih dengan sebentar Pak Bapak-bapak, saya closing ya. Jadi Pak Juma tetap memaksakan bahwa Yesus belum 2 menit, ya Allah. Pak Juma, saya closing, saya udah mau selesai. Oh, closing ya, silakan. Pak Juma mengatakan Ternyata waktu orang diambat juga ya, ular beludak. Saya closing Pak Juma, sabar. Ya kan harusnya habis 2 menit dulu, Ibu. Aduh, ajarannya benar-benar kacau ini ajaran kasih. Pak Juma, saya mau ngajar ya. Jadi closingnya begini ya. Oh, jadi gitu ya. Oh, iya. Yesus Silakan. dikatakan ciptaan, tetapi satu ciptaan yang kata Pak Juma ya. Ini untuk Pak Juma. Ciptaan mana yang datang dan keluar dari Bapa? Ciptaan mana yang ada sebelum dia datang sebagai ciptaan? Ciptaan mana yang satu dengan Bapanya? Ya, ciptaan mana yang memiliki kuasa Bapanya? Bahkan dialah penguasanya, dialah adalah Tuhannya. Dan ciptaan mana yang sudah kembali dan menciptakan alam raya ini? Apakah ini yang disebut ciptaan? Ya, dan adapun yang disebut-sebut oleh Pak Juma tadi berarti dalilnya sudah saya kasih tahu, ayatnya sudah saya beberkan, kebenarannya ya data lapangan sudah dijabarkan, sudah dipamerkan ya, yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tetapi faktanya Pak Juma masih memaksakan kehendak aku dan Bapa adalah dua. Lalu saya mengatakan yang dimaksud aku dan Bapa itu adalah satu, karena di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ada roh, ada daging, ada jiwa. Dan begitu juga dengan Yesus ya. Yesus secara pribadi dia adalah manusia biasa, karena dikatakan firman itu telah menjadi manusia, bahkan mengambil kodrati manusia yang paling rendah. Tetapi esensinya yang diam di dalam diri Yesus itu adalah Bapa, adalah rohnya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Oleh sebab itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sama seperti aku mengatakan aku dan rohku adalah satu. Ya, tidak ada orang yang bisa melihat rohku kecuali melihat aku. Ya, seperti inilah keadaan Yesus Kristus, dan ini tidak diketahui oleh Pak Juma. Tetapi itu pun dulu. Sekarang Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa pun Pak Juma tidak mengetahui, karena duduk di sebelah kanan Allah Bapa jelas Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga. Kata kanan itu artinya memerintah dalam kemuliaan kejayaan Allah Bapa, dan duduk itu artinya berkuasa. Pak Jokowi duduk dalam tampuk pemerintahan, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa memerintah. Dan Bapa itu yang tidak terlihat itu satu-satunya nanti di sorga nanti yang akan kamu lihat itu adalah Yesus itu sendiri. Karena segenap kepenuhan Yesus itu telah diam, kepenuhan Allah itu telah diam di dalam diri Yesus Kristus. Inilah faktanya, aku dan Bapa adalah satu. Tidak pernah dikatakan aku dan Bapa adalah dua. Tidak ada kata berarti. Jelas saya sudah tunjukkan, Pak Juma hanya menyesatkan, menyelewengkan, memanipulasi ya dengan mengatakan berarti ya. Kesimpulan ada pada pihak Anda. 3 menit, Bu. 3 menit saya closing. 3 menit. Nah, pertanyaan yang menarik tadi dari Bu Uti, ini closing ya. Ciptaan mana yang merupakan ciptaan begini, ciptaan begono, ciptaan begano? Yang namanya ciptaan, ya tetap ciptaan. Karena Yesus sendiri mengakui segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Aku ini bukan utusan kekaisaran Romawi, aku ini utusan pencipta langit dan bumi. Makanya aku bisa melakukan apa saja. Kenapa? Aku utusan pencipta langit dan bumi. Tetap saja dia ciptaan, kedudukannya tetap aja ciptaan. Lalu kemudian dikatakan rohnya Yesus itu adalah Bapa. Tapi lucunya, ketika datang malaikat kepada dia memberi kekuatan, Yesusnya ketakutan. Adalah tidak mungkin tanpa roh manusia Yesus bisa takut.
Mayat Yesus tidak akan pernah takut kepada malaikat. Kenapa? Karena tidak ada unsur kehidupan di sana. Berarti yang takut ketika datang malaikat kepadanya itu adalah rohnya yang berbias kepada jasadnya. Badannya berkeringat karena rohnya sedang tegang di dalam. Berarti Bapak itu yang dikatakan ketakutan kalau begitu. Lalu kalau dikatakan rohnya Yesus adalah Bapa, Anda sendiri mengatakan Yesus duduk di samping Bapa. Berarti kalau Yesus duduk di samping Bapa, Yesus dalam keadaan tidak punya roh, karena rohnya berada di samping kiri. Rohnya Yesus sudah keluar, berada di samping kirinya. Berarti Yesus yang duduk di samping kanan Bapa tinggal jasad. Mayat dong. Makanya ajaran-ajaran kayak begini ini tidak cocok dikatakan bahwa itu adalah agama samawi. Ini agama buatan manusia, ya, yang memang mengadopsi beberapa data-data di dalam kitabnya orang Yahudi supaya dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Jelas sekali Yesus berada di samping kanan, Bapa di sebelah kiri. Berarti Yesus tidak punya roh, karena rohnya ada di sebelah kirinya. Coba Anda, Ibu, duduk berdampingan dengan roh Ibu. Apakah Ibu masih disebut sebagai manusia? Tidak. Anda akan disebut sebagai mayat. Jadi tinggalkanlah ajaran-ajaran yang kayak begitu dengan menggunakan akal, tapinya jangan tinggalkan tanpa akal. Berakal dulu. Agama itu dikatakan benar ketika agama itu bisa didudukkan dengan akal itu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, Yesus itu ciptaan Tuhan yang mulia. Yesus itu manusia suci. Yesus itu manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus itu adalah penyelamat bagi kaum Bani Israel yang mentaatinya sebagai nabi dan rasul untuk mereka. Makanya di Islam, Yesus itu adalah Nabiullah, Rasulullah. Jadi Yesus itu adalah ciptaan yang disembah oleh oknum yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Demikian. Terima kasih. Bu Uti kabur. Ya Oke, teman-teman. Mau Bro Justin apa siapa dulu? Ya silahkan kalau mau bertanya tentang Islam. Kalau saya sih cuman begini aja ngomongnya. Yeah. Kita mau lihat penipu dari katanya Juma menumbalkan manusia. Ya kan? Pada akhirnya Yahudi Nasrani menjadi penebusmu di api neraka. Jadi yang setan siapa? Yesus menumbalkan dirinya sendiri. Jadi yang setan siapa, Jum? Ya, bawa hadisnya dulu, bawa hadisnya dulu, bawa hadis. Enggak, gue cuma nanya itu aja, jangan alasan bawa hadis. Lu guru Islam masa nggak tahu hadis? Coba. Bawa hadisnya. Iya, cuma nanya itu aja. Dan kalau kita ngomongin penipu, lu yang tadi membaca mengenai Yesus itu udah jadi Tuhan sebelum ada ala SWT. Karena ala SWT Muhammad kecil pun nggak kenal ala SWT. Pernah Muhammad kecil bilang aku menyembah ala SWT? Ya, nah, SWT itu artinya maha suci, maha tinggi, dan itu diajarkan para nabi bahwa Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Islam. Kalau dia maha suci, tidak mungkin dia keluar bersama dengan air ketuban. Kita lihat. Kalau dia maha tinggi, tidak mungkin kemudian ditangkap oleh tentara Romawi. Musa ada nggak lafaz Islam? Lafaz Islam ada. Shalom itu Islam. Shalom itu Islam. Takut. Shalom itu Islam. Lafaz SWT ada nggak? Iya itu Islam itu shalom. Musa ada nggak? Shalom itu Islam. Musa orang mana? Jalan keselamatan itu Islam. Musa orang mana? Nah, kamu orang mana? Kamu sendiri orang mana? Kok larinya ke Musa? LSWT lafaz apa? Masih mending Bu Uti kayaknya dari ini. Kalau akhirnya kebongkar kan tipuan lu kan? Kalau SWT ketipuan kan? LSWT lafaznya bahasa apa? Hah? Musa bahasa orang apa? Bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Ya udah sekarang kitab kalian. SWT apa? Bahasa apa? SWT itu artinya apa? Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Allah itu lafaznya apa? Subhanahu wa ta'ala. Di bahasa Ibrani ada nggak lafaznya? Jelas ada. Maha suci itu apa? Lafaznya. Maha suci lafaznya. Lafaz yang ditanya lafaz, Bung Zuma. Ditanya lafaz, jangan kesurupan, tipu-tipu bahasa itu. Jadi kalau kita, jadi kan gitu, kita kalau ngebahas kan udah bilang al-Aswad Islam penyempurna, ngikutin Mila Ibrahim. Nah sekarang gua tanya zamannya Ibrahim atau zamannya Musa,
Nggak ada Lafaz jejak itu. SWT sekarang udah ada belum? Dari 124.000 tidak meninggalkan jejak itu di seluruh dunia. Itu bro. Jadi tukang tipu siapa udah jelas dong. Gitu. Tidak maha suci. Jawab dulu. Apa? Gini, Apakah kalau- Tuhannya kalau Yesus itu tidak maha suci? Gini, kalau SWT Lah. itu artinya maha tinggi, kenapa ketaatan kepada Muhammad disamakan dengan ketaatan pada Allah? Ini tahu Iya, tidak? karena ini saya sudah jawab loh semalam. Saya sudah jawab loh. Lafaznya, Ketaatan kepada Rasulullah yang ditanya mendudukkan lafaznya. manusia itu menyembah kepada Allah. Kalau mau Oke. Tuhannya, Loh. ya kenapa nggak ganti Yahweh? Berbeda dengan kalian Enggak, ketaatan Nabi kepada Muhammad. Paulus Musa kenal menjadikan Muhammad. kalian menyembah Yesus kan Musa gitu. kenal Allah nggak? Musa kenal Allah nggak? Disamakan. Oh jelas dong. Masa Ibrani- Musa tidak mengenal Ibrani Tuhan mana pencipta ada langit dan Allah? bumi? Ibrani Ayo. mana ada Allah? Ibrani Anda mana ada Allah? Coba. Ya buktinya di Tulisan kitabmu Allah. adanya Allah. Itu bahasa di kitabmu Indonesia. adanya Allah. Bahasa Indonesia. Makanya mana ada Allah itu bahasa Indonesia? Emang Isa bahasa apa? Ah, Isa bahasa apa Isa? kasihan Isa ya umat. bahasa apa Isa? Enggak. gua Isa tanya lu, bahasa Aramaik, bahasa apa? Isa bahasa Aramaik, bukan bahasa Isa bahasa- Yunani. Sementara kitabmu bahasa Yunani, bahasa ajaran agama pagan waktu itu. Jadi Yesus jadi Yunani. Ya justru Enggak. itu kenapa kitabmu bahasa Yunani kan lucu. Kan bahasa terjemahan. Nah sekarang Allah SWT Bahasa kenapa diterjemahin ke Allah? Harusnya Allah. Sekarang apa gini, Allah? Lu apakah bacanya Tuhan Allah yang apa disembah Allah? Yesus itu tidak maha suci? Jawab. Iya lu bacanya Allah apa Allah di bahasa Arab? Tuhan di dalam bahasa Ibrani sudah jelas dikatakan WHL Hakados. Jadi Dia sekarang maha suci. Ya itu bahasa Oke. bahasa apa? Hai. Apa di ngomongnya Nikdas bahasa apa? Bisdaka, dia maha tinggi. Oh, Lalu iya, itu bahasa apa yang apa? Anda ingin Itu ini? bahasa apa? Itu bahasa apa? Itu bahasa Ibrani. Iya udah. Tuhannya Allah SWT bahasa Yesus apa? itu maha suci, Allah Tuhannya SWT. Yesus itu maha tinggi. Iya, sekarang Tuhan gua kalian tanya. itu tidak maha suci, Allah ngambil SWT keledai. bahasa apa? Tidak izin sama Allah orangnya. SWT bahasa apa? Oke, tidak maha Allah suci, SWT tidak bahasa maha apa? tinggi dia, dibunuh oleh manusia, nggak maha tinggi. Sementara Tuhannya Yesus itu maha suci, maha tinggi, dan itulah Tuhan kami. Sihir Mekah. tahu Wahael nggak Allah SWT? Hakados, Rikdas Enggak, sihir- Bisdaka. Enggak, Maha sihir suci, Mekah maha tahu nggak Allah tinggi, SWT kan itu gitu. tauhid di Mekah. Sihir Mekah tahu nggak Allah SWT tauhid di Mekah. Jadi kira-kira Tuhannya Israel itu Tuhan cuman Israel saja ya? Dia cuman Tuhan di Israel saja ya? Oh, sekarang gitu. katanya Baru tahu penebus saya. dosa, Oh, numbalin baru tahu manusia. Sekarang Allah SWT numbalin Yahudi sama Nasrani. Kok nggak berani? Kasih dong ayatnya belain. Oh enggak Belain dong. dong. Dikatakan di dalam hadisnya gini, tidaklah seorang Yahudi mukmin dan meninggal Nasrani kecuali katanya. Allah SWT akan menggantikan Mana tempatnya di iya, neraka Musa dengan mana orang kenal Yahudi dan Allah Nasara. saja. Kenapa kemudian demikian? Kenapa demikian? Musa mana Karena kenal. orang-orang kafir itu memang tempatnya sudah ada di neraka. Musa mana kenal? Lah, kok larinya ke Musa? mana Nah, kenal Allah? memang Musa kenal Kristen. Musa sama Kristen belum ada. Nah justru itu berarti Kristen itu bukan Iya, ajaran kalau para SWT nabi. kapan Tapi kalau munculnya? ajaran Islam itu sudah ada. Muhammad Agama kapan berserah kecil? diri kepada perintah Tuhan itu sudah ada dari sejak Adam. Muhammad kapan bilang waktu kecil bilang nyembah Allah SWT? Coba Muhammad waktu kecil bilang nyembah Allah SWT. Lah, Katanya dia belum ada rasul, dia belum ada nabi yang datang kepadanya. Nur Muhammad. Islam secara Nur hakikat Muhammad baru itu ada di kemana? zaman Muhammad. Islam Muhammad itu kemana? sudah ada sejak Adam. Kristen itu yang baru ada di abad kemana? ketiga. Setelah Muhammad dia konsili, kemana? Muhammad baru Kristen kecil. itu nongol, diperteguhkan sebagai agama kekaisaran, Nur agama Muhammad kerajaan. Sebagai Ah. agama. Sebentar. Muhammad Gitu loh. kemana ngomong Allah SWT? Oke Nur ya. Muhammadnya kemana? Islam Nur Muhammadnya sebagai agama. kemana? Islam Nur sebagai Muhammad agama. itu apa? Nur Muhammad itu apa? Mana iya sekarang mana Nur Muhammad itu waktu apa? Kecil. Muhammad, Nur Muhammad asalnya itu gini, apa? cuma Islam tuh. Teman-temannya Muhammad yang sunat satu siapa? Kan dia dari mualaf tuh. Tidak diceritakan siapa yang sunat. Jadi Layaknya tidak ada yang Musa sunat. tidak diceritakan dia Jadi nggak ada bersunat. yang sunat. Daud juga tidak diceritakan dia Ibrahim bersunat. sunatnya di mana? Yesus juga tidak mengaku dia sudah Ibrahim bersunat. sunatnya diajarin Bukhari. Ibrahim sunat diajarin Bukhari, bukan Allah SWT. Oh, Jadi jadi gampang menurut lah, Anda lihat Ibrahim itu agama tidak tipu. bersunat? Enggak, Berarti kita lihat kitabnya agama Yahudi itu tipu error gitu. dong. Enggak, jadi kita lihat agama emang enggak bersunat. Oh, ya ya. Emang ya, istrinya Muhammad bilang Muhammad sunat. Yang Oh, tahu sunat gitu. istrinya Muhammad atau Bukhari? Iya, 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 iya. Yesus pernah mengaku bersunat gak Yesus? Itu Yesus, Isa ngaku disunat.
Yesus pernah tidak mengaku kalau dia itu pernah bersunat? Yesus aja dulu. Pernah tidak dia mengaku bersunat sementara dia itu adalah Bani Israel? Pernah nggak? Isa ngaku suruh sunat nggak? Isa ikutin mila Ibrahim nggak? Allah wakbar di mananya? Di Mekah, sihir Mekah tahu nggak? Allah itu emosi orang ini bicara sambil emosi dia. Akhirnya ketipu kan? Dulu. Kemakan omongan sendiri kan? Atur napas dulu, atur napas. Jadi udah jelas yang nyumbalin orang lain itu setan, bener nggak? Setuju nggak? Enggak dong, karena kafir itu memang tempatnya di neraka. Kan? Jadi kafir itu tempatnya di neraka. Iya, jadi maksud daripada peralihan, maksud dari peralihan dengan kata warisuna itu atau yaritsun itu berasal dari kata waurasa. Anda tahu nggak? Perangilah mereka sampai mereka menyebut la ilaha illallah sehingga bayar jizyah ya. Jadi yang pantasan orang Arab datang mengislamkan negara ini ya selama 3 abad. Mana ya kan? Ada tentara Islam yang datang menjajah Nusantara ini ya. Lu sekarang sebutin satu rumah Allah yang hasil dari ngerampok dan perang. Sebutin satu agama sebelum ada Islam. Gereja-gereja peninggalan penjajah itu kamu kira itu hasil dari mana? Hagia Sophia, Hagia Sophia bekas apa? Gereja-gereja peninggalan penjajah itu kamu pikir uang dari mana dia pakai membangun gereja sebelum Indonesia merdeka? Di Masjidil Haram. Malu. Malu nggak lu? Kalau kamu waras pasti kamu malu. Gereja-gereja yang berdiri sebelum Indonesia merdeka itu hasil jeripaya perbudakan penjajah Kristen kepada pribumi. Malu nggak tuh? Malu dong. Masjid 200 meter dari kantorku itu. Aceh dari candi bukan? Ditanya kesurupan kabur. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya seperti biasalah. Seperti biasa teman-teman, saya di-kick ya. Di-kick dari mereka. Kayaknya diblokir juga kayaknya ya. Diblokir nggak coba tengok. Ya susah memang, susah karena kenapa ajarannya Yesus dilawan gitu loh. Susah teman-teman. Yang saya jelaskan adalah kebenaran. Ya, berbicara mengenai agama mereka mau kayak mana? Dia tidak punya kekuatan. Mau berbicara mengenai Islam tidak ada pengetahuan. Allahu Akbar. Jadi teman-teman sekalian ya, di dalam surah Ar-Rahman kita jelaskan sedikit karena ini udah berulang kali dibahas dengan orang-orang Oten terkait dengan orang Islam itu orang Kristen dan Yahudi itu menjadi penebus ya. Saya yakin sekali bahwasanya bahwasanya teman-teman muslim itu tahu kok data hadits itu. Tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Saya ingin sedikit membawa data ya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rahman ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Saya ulang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap kepada Allah, padanya ada 2 surga. Jadi di situ ada 2 surga. Umat Islam itu akan mendapatkan 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan barang siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Pertanyaannya, kok bisa ada 2 surga ya Bang Suma? Ya teman-teman, betul saya di-kick dan saya diblokir. Ya gak apa-apa, dimaklumi aja lah ya. Namanya iblis takut akan kebenaran. Itu biasa. Jadi kita maklumi aja teman-teman, kalau kita di-kick, kita diblokir itu biasa mah. Kita harus bersabar gitu ya. Iblis itu tidak suka akan kebenaran.
Iblis itu kalau terusik dia akan ngamuk. Itu udah bukan rahasia lagi. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, itu artinya barang siapa yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Pertanyaannya, kok bisa 2 surga Bang Suma? Maksudnya apa itu? Kok kita bisa mendapatkan 2 surga? Ya, karena gini, manusia itu oleh Allah itu sudah ditetapkan coupling pada mereka. Begitu manusia itu diciptakan, Allah sudah memberikan couplingan di surga dan juga couplingan di neraka. Ketika kemudian umat Islam itu tidak masuk ke neraka, jelas dong bahwa nerakanya kosong, couplingnya dia kosong. Ya kan? Ketika orang kafir itu tidak masuk ke surga, jelas dong couplingannya kosong. Berarti ada coupling yang kosong, baik di neraka maupun di surga. Ketika umat Islam punya coupling tidak terisi oleh umat Islam, maka yang mengisinya adalah orang kafir. Begitu orang kafir ini tidak masuk ke dalam surga, maka yang mengisinya umat Islam. Makanya dikatakan di ayat tadi bahwasanya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Umat Islam itu mendapatkan 2 surga. Nah, berarti kalau begitu orang kafir juga menerima 2 neraka. Yes. Jelas itu. Orang kafir menerima 2 neraka. Loh, kalau tadi dikatakan bahwa ada pembuktiannya Bang Suma, umat Islam itu mendapatkan 2 surga. Ada nggak dalilnya di Al-Quran bahwa mereka orang Kristen mendapatkan dua neraka? Ada, Bung. Islam dilawan. Ya. Di mana dalilnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 38. Qala dakhulu fi umamin kad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'afan minan nar qala likulli di'afun walakin la ta'lamun. Jelas ya? Ini dalilnya. Ya. Saya katakan kepada sahabat-sahabat, apakah ada dalilnya Bang Suma bahwa neraka itu akan dilipat gandakan menjadi 2 bagi orang-orang kafir? Ada. Qala likulli di'fu walakin la ta'lamun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fa minan nar. Jelas ya? Jelas teman-teman? Di situ Allah mengatakan gini, ya Tuhan, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Qala likulli. Masing-masing mereka mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Terjawab ya? Terjawab dong. Jadi setiap manusia dicipta, umat Islam dicipta, umat Hindu dicipta, umat Kristen dicipta. Setiap anak keturunan Adam ketika diciptakan, Allah sudah menyiapkan nerakanya, Allah juga sudah menyiapkan surganya. Ketika orang Islam tidak masuk ke neraka, nerakanya diberikan kepada orang-orang kafir.
Ketika orang kafir tidak masuk ke dalam surga, maka surganya diberikan kepada orang mukmin, orang Islam. Jelas. Datanya ada. Jadi tidak bisa kemudian kita memungkiri ketika Allah mengatakan qala likulli di'fu walakin la ta'lamun. Setiap mereka aku akan berikan siksaan neraka berlipat ganda. Coba bayangkan. Subhanallah. Lalu kemudian umat Islam akan diberikan apa? Surga pun berlipat ganda. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mereka mendapatkan surga 2 kali, berarti berlipat ganda. Kenapa 2 kali? Karena sang kafir tidak jadi masuk menerima surganya, maka diberikan kepada umat Islam. Umat Islam tidak masuk ke dalam neraka, maka nerakanya diberikan kepada orang-orang kafir. Siapa yang mengatakan itu? Al-Quranul Karim. Jadi sahabat-sahabatku, kaplingan neraka antum semua itu ada di neraka. Dan ingat, kaplingan surga Anda pun ada di jannah. Jangan kau berikan surgamu kepada orang lain, tapi terimalah surgamu itu. Jangan kau biarkan nerakamu kau isi sendiri. Biarkanlah orang-orang kufur mengisinya. Subhanallah. Ya, jadi ini adalah satu keluar biasaan. Tapi dia mengatakan, kami ini orang yang menebus kalian. Pede kali. Apa nggak malu? Sudah nebus neraka lagi. Kalau saya nggak mau ngambil kayak gitu. Ya, IQ agama logika. Bang Suma buat room. Kalau saya buat room nggak ada yang mau naik. Yang naik hanya umat Islam. Sementara saya apologet. Sasaran saya itu adalah penyesat-penyesat yang membahas-bahas Islam. Maaf ya sahabat. Ya jadi luar biasa apa yang kemudian kita bahas dan apa yang mereka kemudian pertanyakan. Ya. Habis itu kita di-kick, diblokir. Saya diblokir loh. Saya diblokir. Padahal katanya ngakunya ajaran kasih. Katanya ingin ditanya. Satu pertanyaan membuat dia mencret. Ya, kan malu tuh. Ayo siapa yang mau naik? Silakan bertanya. Giliran aku naik satu pertanyaan, Yesus itu adalah ciptaan. Kalau Anda mengatakan tidak, berikan bukti bahwa dia pencipta. Ternyata tidak sanggup. Ujung-ujungnya Bu Uti yang dimajukan. Modal nyerocos, gak ada ilmu. Kita yang dibilang melintir-melintir. Justru dia yang melintir datanya. Ya, saudara IQ agama logika, mohon maaf, saya bukannya gak mau buat room. Saya sudah pernah mencoba buat room, tapi anak itu cuma saudara-saudara muslim. Gitu loh. Ya, jadi kalau ada yang kira-kira teman yang bisa membuat room dan bisa menghadirkan teman-teman oten, ya silakan aja undang saya ke sana. Ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan kepada antum semua bahwasanya apa yang didalilkan tadi tentang pertanyaan titipan dari Herdi bahwa Tuhan Islam itu tidak bisa menebus sehingga orang Islam, orang Kristen dan Yahudi yang harus menjadi penebus mereka di neraka, itu salah. Al-Quran membantahnya itu ya. Dia salah mengatakan, karena Al-Quran itu kan sudah sangat jelas bahwa orang kafir itu tempatnya di mana? Di neraka. Nah, karena ada kapling kosong di sana, maka neraka yang disiapkan untuk umat Islam itu diisi oleh mereka. Saya kira sudah jelas teman-teman. Ya, saya kira sudah jelas sekali apa yang kita uraikan pada pagi hari ini, bahwasanya umat Islam itu tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu sebagai penebus, tidak. Allah menerangkan bahwasanya manusia diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing, tidak ada dosa waris. Adapun terkait dengan hadis itu yang tadi saya uraikan Al-Quranul Karimnya supaya kita pahami. Dibantah Ar-Rahman ayat 46 dan juga kemudian Al-Araf ayat 38. Ya, kita cukupkan sampai di sini rekan-rekan sekalian. Habis ini kalau misalnya masih ada waktu sebelum saya ke gunung, kita mencari lagi ular beluda yang membahas-bahas Islam, yang menghujat Islam, yang mengajarkan kepada umat Islam generasi awam yang milenial yang tidak terlalu paham tentang Islam karena kesibukan mereka.
kita bantah, kita datangin, kita luruskan, kita pahamkan. Masalah hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas kesertaannya, terima kasih atas doa-doanya, terima kasih atas hiburannya yang di live comment ya. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua dan memudahkan urusan kita semua, dan juga memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, dan juga membahagiakan kita bersama dengan keluarga. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.